Kamu tidak menyembunyikan dia di lemari atau digantung di kursi kecil di jendelanya, bukan begitu? Aku tidak melakukannya. Aku kehilangan adikku di persimpangan. Maksud keponakanku, ada pertukaran kereta bayi. Ibu dari bayi itu salah membawa keponakanku. Kalau begitu, aku butuh deskripsi dari bayi tersebut. Adikku bukan gajah. Makhluk, laki-laki atau perempuan, sama saja anak manis. Aku minta deskripsi yang jelas. Katakan padaku. Apanya? Maksudku ciri-ciri dari bayi tersebut. Oh, Arturito sangat tampan. Dia punya mata dan pipi yang tampan sekali. Putra kami baru 2 bulan. Kulit putih, mata besar, rambutnya jarang. Cari dia, Pak Polisi. Aku berpengalaman dalam hal seperti ini. Aku akan selidiki dengan seksama dan kau jangan khawatir. Bayi itu pasti akan segera kami temukan. Maaf, Nyonya Larios. Bayi yang kau gendong itu dia bukan bayi yang hilang saat ini, kan? Tentu saja bukan. Ibunya juga kehilangan bayi ini. Itu buruk sekali. Sepertinya rumah ini dipenuhi oleh bayi yang hilang. Seharusnya jangan biarkan putra kita pergi dengan ibumu. Dia bilang akan mengembalikan bayinya tapi tidak menepati janjinya. Ini sudah jam 1 lewat 40 menit. Beraninya dia mencuri bayiku. Tidak. Ibuku tidak mencuri apapun darimu. Dia hanya ingin tahu bagaimana keadaan cucunya. Setengah jam mungkin terlalu sebentar untuk bersama cucunya. Jangan khawatir, tenanglah. Bagaimanapun dia itu neneknya. Jadi kau tidak perlu cemas seperti ini. Sekarang cepat pergi dan cari dia. Aku ingin Luisito kembali, sayang. Tidak, aku rasa sebaiknya kita tidak... Tidak, aku tidak peduli apa yang kau pikirkan. Yang penting pikiranku. Sekarang kau pergi dan cari dia. Kalau ibumu tidak mau kembalikan putraku pada kita, rebut saja dari tangannya. Karena aku bengong, boom. Adikku Arturito ditukar. Ibuku menangis. Ayahku juga panik. Tante rambut palsu juga wajahnya basah. Aku tidak bilang bayi itu jelek, tapi kau adikku. Jadi kaulah yang harus dekat denganku, bukan bayi itu. Tolong Louis, rumah ini terlalu besar dan aku merasa kesepian. Hanya ditemani pelayan, itu tidak termasuk. Aku mohon, biarkanlah cucuku menginap di sini semalam saja. Tapi Bu, Ibu tahu kan, Noelia, dia tidak mau ada hubungan dengan Ibu. Dan dia punya banyak alasan untuk bersikap seperti itu. Aku tidak pernah suka wanita itu. Nah, egoku besar, tapi aku memohon padamu agar cucuku bisa semalam bersamaku. Aku mohon. Kau mau keluar, Nyonya Noelia? Kenapa kau merasa ragu? Tadi kau bilang kepalamu sakit. Akan semakin sakit kalau aku tinggal di sini. Aku harus ke rumah nenek sihir itu untuk mengambil kembali putraku. Nyonya? Cukup, Nyonya? Jacinta. Nyonya? Nyonya, jangan ke rumah mertuamu, Nyonya. Aku yakin Tuhan akan kembali bersama putramu. Tunggu saja. Jacinta, jangan sok menggurui. Astaga, liftnya lama sekali. Nyonya! Tapi ini benar-benar tidak masuk akal. Seorang ibu yang kalut salah membawa kereta dengan bayi yang keliru. Tapi logikanya, setelah dia sampai di rumah, maka dia akan tahu kesalahannya. Apalagi sudah berjam-jam berlalu. Kenapa wanita itu tidak pergi ke jalanan mencari kita? Kenapa dia tidak ke kantor polisi untuk lapor bahwa bayinya tertukar? Aku tidak bisa cari penjelasannya. Aku bayangkan betapa putus asanya Cecilia. Dan di tengah kepanikannya, dia merawat bayi yang tertukar itu. Dia dimandikan dan diberikan makan dengan penuh kasih sayang.
Lalu si kecil, bagaimana perasaan Dulce Maria? Kau bisa bayangkan, Cecilia lalai dengan membiarkannya mendorong kereta bayi di jalanan. Dia merasakan konsekuensinya. Aku paham Dulce Maria bisa terbayang bagaimana perasaannya. Bunda Maria, apapun boleh terjadi padaku. Tapi jangan sampai terjadi pada Arturito. Dia masih kecil. Aku mohon. Dia menderita, kami semua menderita. Putraku, entah ada di tangan siapa. Ya, Bu. Noelia mengalami patah tulang, Bu. Sekarang dia masih dirawat. Iya, tolong jaga Luisito, Bu. Tidak ada masalah dengan Noelia. Ketika kami masuk ambulans untuk ke klinik, dia memintaku agar mengurus bayinya. Iya, nanti ku telepon lagi, Bu. Iya, sampai nanti. Dia tidur. Iya, hampir tertidur sayang. Aku anak yang jahat sekali. Tidak sayang, kau jangan bicara begitu. Aku bisa apa? Aku hanya bisa membuat kalian pusing. Kau ada agar ayah dan ibu bahagia bersamamu. Bahagia dan aku kehilangan adikku. Jangan sedih. Lagi pula kita sedang memperhatikan tabrakan. Jika ada yang bersalah atas kejadian ini adalah aku. Ya Tuhan, di mana Arturito sekarang? Ketika malam tiba, aku kesepian. Sangat kesepian di rumah ini. Tapi kini aku bersamamu. Aku merasa menjadi pemilik dunia. Aku tahu kau hanya beberapa hari bersamaku sampai ibumu kembali. Tapi aku berharap itu akan jadi selamanya. Bagaimana keadaanmu, sayang? Baik-baik saja. Setidaknya tidak migran seperti di siang hari itu. Kau masih humoris walau dengan kejadian ini. Tangan dan kakiku patah, tapi aku masih hidup. Semua berkat Tuhan. Dan aku ingin berterima kasih. Terima kasih untuk apa? Ya, karena kau mengizinkan putra kita tidur di rumah neneknya sekarang. Iya kan? Ibumu dan aku memang tidak akur. Tapi harus kuakui satu hal. Seorang nenek merawat cucunya dengan baik. Oh ya sayang, kau mau jika dia membawa Luisito kemari agar kau bisa melihatnya? Entahlah sayang. Walaupun kau dan aku bahagia, dia tidak memaafkanku karena menikahimu. Dia sangat kesepian, sayang. Dia sudah diberi langkah pertama, kan? Yakinlah, Noelia. Bayi itu akan mempersatukan kita semua. Aku akan insomnia malam karena sangat sedih. Sayang, jangan salahkan dirimu atas apa yang terjadi. Lagi pula, hatiku mengatakan Arturito akan segera kembali. Orang yang membawanya akan merawatnya dengan penuh cinta seperti kita merawat bayi ini. Apa adikku akan segera kembali? Itu yang ku minta pada Tuhan dengan segenap kekuatanku. Agen Elizondo juga sudah mencarinya. Ayah marah padaku. Bahkan aku tidak dapat ciuman selamat malam. Dia sedang panik dan pikirannya kalut. Besok semua akan baik-baik saja. Tunggulah. Sekarang tidur dan istirahat ya.